kita mengenalan dulu, nanti yang kita bahas itu tentang pemeliharaannya. Kalau untuk langsung kita tentang alur bagaimana proses untuk membuatnya, kayaknya nanti terlalu apa ya, wah susah atau apa. Jadi kita pelan-pelan. Bapak Ibu, yang penting tahu merawatnya dulu. Jadi di sini kita memperkenalkan backdrop. Di sini ada usia kalau untuk yang rambatnya ini disebut miselium ya. Ini namanya miselium. Istilah dari percampuran itu namanya miselium yang merambat. Ini belum full, jadi dia harus full dulu. Miselium harus full. Ini usia kurang lebih 3 minggu. Nah, di sini kalau yang sudah full, ini ada yang 1,5 minggu. Nah, ini baru merambat ya, kelihatan di sini. Nah, ini. Terus apa saja untuk kita persiapan untuk membudidaya jamur tiram ini? Yang jelas pertama itu kan tempatnya untuk jamur ini kami sebut namanya kumbung, atau ibaratnya kalau ayam atau apa itu kan kandang kan. Kalau ini istilahnya kumbung. Jadi di situ di kumbung tersebut kita membuat seperti rak-rakan ya, rak-rakan. Jadi bisa disusun seperti ini bisa, ataupun diberdirikan juga bisa, ataupun misalkan mau digantung itu juga bisa. Ya tergantung. Nah, yang perlu kita jaga yaitu kestabilan untuk kondisi suhu. Jadi di sini posisinya jamur itu harus lembab, tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Ya. Kenapa tidak boleh terlalu basah? Kalau dia terlalu basah, dia pun juga sulit tumbuh karena ibaratnya apa ya, agak benyek ya, jadi sulit tumbuhnya. Makanya ketika nanti perawatan, itu cukup kita semprotnya itu pakai air itu hanya diembunkan atau dikabulkan. Itu nggak bisa langsung disemprot cross gitu. Itu kalau yang sudah full miselium sampai sudah ada tempatnya, itu bisa untuk awalnya kita buka seperti ini. Ini adalah penutup atau ini cincinnya ya. Ini kita buka, kita bersihkan. Di sini ada bibitnya. Jadi bibit itu fungsinya kan hanya tumbuh sekali. Dia ketika merambat itu sudah nggak fungsi. Itu dia sudah merambat, sudah full, dia akan kering. Maka kita ambil. Nah, pertumbuhan jamur itu tergantung dari di mana ada udara. Misalkan bapak atau ibu pengen saya keluarnya dari belakang, ini bisa dicoket atau ini dari sini, itu bisa karena dia setiap ada udara, dia situ akan nongol. Karena seperti ini kan yang saya lepas cincin nih, yang saya lepas ini yang kita robek. Nah, kita robek dari ini nggak saya lepas, tapi saya robek pakai cutter gitu, dia muncul juga kanan kiri. Jadi tergantung ada udara atau ibaratnya mana ada lubang dia di situ keluar. Nah, fungsinya kalau ada cincin, dia ini sebagai penangan. Tapi kalau nggak ada cincin memang lebih longgar, dia itu nggak ada penahannya, nggak ada penahan. Dia keluarnya itu mungkin lebih besar. Cuma dampaknya yang seharusnya kita bertahan sampai 6 bulan, di sini akan lebih cepat. Penyakitnya itu ada beberapa, yaitu tentang kebersihan, ya kan? Kebersihan. Terus yang kedua itu bisa dari guring, yang namanya apa? Terus nanti juga ada serangga. Ketika dia itu mengeluarkan spora, mengimport gitu, itu ada keluar spora seperti apa ya? Kalau ada jamur itu kan kayak mengeluarkan asap gitu. Jadi mengundang hama sebenarnya. Nah, untuk mengantisipasinya yang penting Bapak Ibu sering cek ya. Kita ini sudah untuk kondisi bersih kan? Perawatan yang penting ketika panas itu kita biasanya itu melakukan penyemprotan itu 3 kali sampai 3 kali ya. Tapi dikabulkan ya Pak. Dikabul. Ibaratnya cuma embun, tidak langsung dia. Karena ketika dia ini langsung disemprot, dia nanti akan keras. Dia keras. Kalau langsung disemprot keras.
dia beberapa kali keras. Nah, kalau dia sudah mengeras kayak gini, kita harus congkel lagi. Mengenai apa tadi untuk penyemprotan, kita penyemprotan cukup air saja. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, unsur atau bahan dari ini semuanya itu alami. Dia ada kandungan dedak, serbuk gergaji, sama ini kapodolomit. Jadi bahannya 3 itu. Bapak Ibu bisa nanti misalkan ke Pangkalan Banteng atau dimanapun yang ada, misalkan Bapak Ibu ingin minat, misalkan sambil belajar, Bapak bisa beli, kita coba-coba dulu, kita coba. Yang penting bisa merawat atau numbuh dulu. Itu suatu kebanggaan. Kalau untuk suhu di raknya ya, di kandang atau bumbungnya yang kami sebut tadi, itu sekitar kurang lebih 25 sampai 27 Pak. 20 derajat 27 derajat Celcius. Untuk peredam panasnya itu saya menggunakan paranet. Misalkan beli, sampai tinggal terserah mau ngambil dari sini atau mau disobek dari sini. Kalau saran saya, kita tarik dari sini karena bibit yang sudah kita masukkan tersebut itu ketika sudah merambat itu ibaratnya sudah hilang saninya, itu harus dibersihkan. Nah, fungsinya kalau dia sudah keluar dari cincin ini, kita korek-korek ya, kita korek, kita keluarkan yang bekas bibit kayak ini jagungnya ini. Nah, ini sebagai penyangga atau penguat. Jadi dia tumbuhnya itu di satu lubang sini, dia akan lebih besar. Jadi kalau untuk beli backlog, pastikan jika misalkan Bapak Ibu beli kok sampai rumah tiba-tiba coklat atau hilang, itu harus ada garansi.